Dengarkan wahai sahabatku. Ada cerita pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Hatinya gelap oleh dosa. Namun suatu hari muncul penyesalan yang sangat dalam. Ia mulai bertanya kepada orang-orang, apakah masih ada jalan bagiku untuk bertaubat? Orang-orang menunjuk seorang ahli ibadah. Lelaki itu pun datang kepadanya dan bertanya, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Ahli ibadah itu terkejut dan berkata, tidak ada taubat bagimu. Mendengar jawaban itu, lelaki tersebut marah dan putus asa. Dalam kemarahannya, ia membunuh orang itu juga, sehingga genaplah 100 orang yang ia bunuh. Namun penyesalan di hatinya masih tetap ada. Ia kembali bertanya kepada orang hingga akhirnya ditunjukkan kepada seorang ulama yang bijak. Ia datang dan berkata dengan penuh penyesalan, aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada taubat bagiku? Ulama itu berkata dengan lembut, siapa yang bisa menghalangi rahmat Allah? Taubatmu masih terbuka, tetapi tinggalkanlah negeri ini, karena tempat ini penuh dengan keburukan. Pergilah ke negeri lain yang di sana banyak orang saleh. Beribadahlah bersama mereka. Lelaki itu pun berangkat menuju negeri tersebut dengan penuh harapan. Namun di tengah perjalanan, ajal menjemputnya sebelum ia sampai. Para malaikat rahmat dan malaikat azab pun datang memperdebatkan nasibnya. Malaikat azab berkata, ia telah membunuh 100 orang. Malaikat rahmat berkata, tetapi ia sedang berjalan menuju taubat kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan agar jarak antara dua negeri itu diukur. Ternyata lelaki itu lebih dekat ke negeri orang-orang saleh, walau hanya sedikit, karena niat taubatnya yang tulus. Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam rahmat-Nya. Pelajaran dari kisah ini, sebesar apapun dosa manusia, pintu taubat Allah selalu terbuka selama seseorang benar-benar menyesal dan kembali kepadanya. Dalam kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa manusia yang telah ia perbuat. Maka dari itu kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Dan jangan tenggelam dalam kegelapan hanya karena kita pernah berdosa. Dan berdoalah agar Allah mengampuni dan memberi hidayah pada kita agar selamat di dunia dan akhirat. Amin.